Swastiastu. Selamat pagi teman-teman dan Ibu. Di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi akuntansi keberlanjutan mengenai prinsip-prinsip pelaporan dan pengungkapan standar GRI G4. Jadi dari anggota kelompok 4 ini ada Diva Maharani, Weda Ananta, Puri Arliani, dan saya sendiri Ari Handayani. Baik, materi pertama akan saya bawakan yaitu mengenai prinsip-prinsip pelaporan. Jadi prinsip-prinsip pelaporan ini berperan penting untuk mencapai transparansi pelaporan keberlanjutan dan oleh karenanya harus ditetapkan oleh semua organisasi ketika menyusun laporan keberlanjutan. Jadi di sini prinsip-prinsip dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan, dan yang kedua ada prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan kualitas laporan. Yang pertama dari isi prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan ada inklusivitas pemangku kepentingan. Jadi di sini organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi telah menanggapi harapan dan kepentingan wajar dari mereka. Kemudian yang kedua ada konteks keberlanjutan. Jadi laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Informasi mengenai kinerja harus disertakan sesuai konteks. Yang ketiga, ada materialitas. Materialitas di sini berarti laporan harus mencakup aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi, atau secara substansional mempengaruhi asesmen dan keputusan pemangku kepentingan. Dan yang keempat ada kelengkapan. Jadi laporan harus berisi cakupan aspek material dan boundary cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, serta untuk memungkinkan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja organisasi dalam periode pelaporan. Selanjutnya, dari prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan kualitas laporan ada akurasi. Jadi akurasi di sini adalah informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan agar dapat menilai kinerja dari organisasi. Yang kedua ada keseimbangan. Laporan harus mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi untuk memungkinkan dilakukannya asesmen yang beralasan atas kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga ada kejelasan. Kejelasan di sini berarti organisasi harus membuat informasi tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan. Yang keempat, ada keterbandingan. Organisasi harus memilih, mengumpulkan, dan melaporkan informasi secara konsisten. Yang kelima, ada keandalan. Andalan di sini artinya organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan mengungkapkan informasi, serta proses yang digunakan untuk menyiapkan laporan agar dapat diuji. Dan yang terakhir, ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu di sini berarti organisasi harus membuat laporan dengan jadwal yang teratur, sehingga informasi tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada pengungkapan standar. Di sini terdapat dua jenis pengungkapan standar. Yang pertama ada pengungkapan standar umum, yang berarti pengungkapan standar umum berlaku untuk semua organisasi yang menyiapkan laporan keberlanjutan. Dan yang kedua ada pengungkapan standar khusus. Pedoman ini mengatur pengungkapan standar khusus dalam 3 kategori. Ada ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk pengungkapan standar umum, yang pertama, terdapat strategi dan analisis. Pengungkapan standar ini memberikan gambaran strategis umum tentang keberlanjutan organisasi untuk memberikan konteks pada bagian laporan selanjutnya yang lebih detail dibandingkan bagian-bagian dalam pedoman lainnya. Di dalam strategi dan analisis ini terdapat standar G4 1 dan juga G4 2. Kemudian yang kedua ada profil organisasi. Dalam pengungkapan standar ini merupakan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik organisasi untuk memberikan konteks bagi rincian-rincian dalam laporan dibandingkan dengan bagian-bagian yang ada dalam pedoman. Dan yang ketiga, ada aspek material dan boundary teridentifikasi. Pengungkapan standar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang proses yang telah diikuti oleh organisasi untuk menentukan konten laporan, aspek material, dan boundary teridentifikasi serta pernyataan ulang. Kemudian yang keempat, ada hubungan dengan pemangku kepentingan. Dalam pengungkapan ini,
merupakan gambaran keseluruhan mengenai hubungan dengan pemangku kepentingan organisasi selama periode pelaporan. Dalam pengungkapan standar ini tidak hanya terbatas pada keterlibatan yang dilakukan untuk tujuan penyusunan laporan. Yang kelima ada profil laporan. Di dalam pengungkapan standar ini menyajikan gambaran keseluruhan tentang informasi dasar mengenai laporan, indeks konten GRI, dan pendekatan untuk memperoleh assurance eksternal. Yang keenam ada tata kelola. Di dalam tata kelola ini meliputi yang pertama, struktur tata kelola dan komposisinya. Yang kedua, peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan. Yang ketiga, kompetensi dan evaluasi kinerja. Yang keempat, peran dalam manajemen risiko. Yang kelima, peran dalam pelaporan keberlanjutan. Yang keenam, peran dalam mengevaluasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dan yang terakhir ada remunerasi dan insentif. Kemudian yang ketujuh ada etika dan integritas. Di dalam etika dan integritas ini terdapat G4 56 yang menjelaskan nilai prinsip, standar, dan norma perilaku organisasi seperti pedoman perilaku dan kode etik. Kemudian ada juga G4 57 yang menjelaskan mekanisme internal dan eksternal untuk memperoleh masukan tentang perilaku etis dan sah menurut hukum dan perkara yang berkaitan dengan integritas organisasi. Kemudian di G458 terdapat laporan mekanisme internal dan eksternal untuk melaporkan masalah terkait perilaku tidak etis dan melanggar hukum dan masalah yang terkait dengan integritas organisasi seperti eskalasi melalui manajemen ini, mekanisme pengungkapan atau hotline. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk waktu dan dipersilahkan. Baik, terima kasih materinya. Teman ini mengungkapkan standar khusus ke dalam 3 kategori lingkungan dan sosial. Hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab atas produk. Next. Di dalam kategori ekonomi yaitu dimensi keberlanjutan ekonomi yaitu aspek kinerja ekonomi yang dari G4 EC1, G4 E2, G4 EC3, dan G4 EC4. Jadi aspek kinerja ekonomi ini terkait dengan nilai ekonomi langsung dan implikasi finansial terhadap suatu organisasi. Selanjutnya ada aspek keberadaan di pasar. Jadi aspek keberadaan di pasar ini terdiri dari G4 EC5 dan G4 EC6. Ini terkait dengan rasio upah standar dan perbandingan manajemen senior. Selanjutnya ada aspek dampak dari G4 EC7 dan G4 EC8, yaitu tentang dampak dari investasi dan ekonomi tidak langsung. Selanjutnya yang terakhir ada aspek praktik pengadaan, yaitu G4 EC9, yaitu terkait dengan perbandingan pembelian. Selanjutnya ada kategori lingkungan. Dan limbah, termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi,
Di dalam kategori lingkungan ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama, yang merupakan input daur ulang. Selanjutnya ada aspek energi yang terdiri dari G4EN3, G4EN5, G4EN6, EN7 yang terkait dengan konsumsi dan intensitas energi. Selanjutnya ada aspek air yang terdiri dari G4EN8, G4EN9, dan G4EN10. Jadi ini terkait dengan sumber air, persentase, dan total volume air yang didaur ulang kembali. Selanjutnya ada aspek keanekaragaman hayati. Aspek ini terdiri dari 11, G4EN12. Aspek ini terkait dengan pengelolaan kawasan lindung. Selanjutnya ada aspek emisi. Ini terdiri dari G4EN15 dan G4EN20. Ini terkait dengan rumah kaca dan juga emisi bahan perusak. Selanjutnya ada aspek fluen dan limbah. Ini terdiri dari G4EN24, 25, 26. Ini itu terkait dengan limbah yang diolah dan dibuang. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada aspek kepatuhan, yaitu G4EN29 yang tentang nilai moneter terhadap peraturan undang-undang. Selanjutnya ada aspek transportasi, yaitu G4EN30 terkait dengan dampak lingkungan terkait pengangkutan produk. Selanjutnya ada aspek-aspek lain, yaitu G4EN31. Selanjutnya aspek asesmen pemasok atas lingkungan, yaitu G4EN32 dan 33. Terkait dengan kriteria lingkungan dan dampak lingkungan yang signifikan. Selanjutnya ada aspek mekanisme pengaduan masalah lingkungan, G4EN34 terkait dengan jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya serahkan ke teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu kategori sosial. Pada kategori sosial, dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi beroperasi. Sebagian besar konten subkategori didasarkan pada standar universal yang diakui secara internasional atau referensi internasional lainnya yang relevan. Next. Untuk yang pertama, ada praktik tenaga kerjaan dan kenyamanan kerja. Yaitu pada sub A ada aspek kepegawaian, yaitu terdiri dari yang pertama G4 strip LA1 yang menjelaskan jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah. Selanjutnya ada G4 strip LA2, yaitu menjelaskan tentang tunjangan yang diberikan bagi karyawan purna waktu yang tidak diberikan lagi bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. Lalu selanjutnya ada G4 LA3, yaitu menjelaskan tentang tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan menurut gender. Lalu selanjutnya ada aspek hubungan industrial, yaitu ada G4 LA4, menjelaskan tentang jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama. Untuk selanjutnya ada aspek kesehatan dan keselamatan kerja, yang terdiri dari G4 LA5, yaitu menjelaskan tentang persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja. Yaitu selanjutnya ada G4 LA6, yaitu menjelaskan jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja menurut daerah dan gender. Untuk selanjutnya ada G4 LA7, yaitu menjelaskan tentang pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka. Untuk selanjutnya ada G4 LA8, yaitu menjelaskan tentang topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja.
Untuk selanjutnya ada aspek pelatihan dan pendidikan yang terdiri dari G4 LA9, yaitu menjelaskan tentang jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan. Selanjutnya ada G4 LA10, yaitu menjelaskan tentang program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti. Dan yang terakhir ada G4 LA11, yaitu menjelaskan tentang persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karir secara reguler menurut gender dan kategori. Next. Untuk selanjutnya ada aspek keberagaman dan kesetaraan peluang, yaitu terdapat pada G4 LA12 yang menjelaskan tentang komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya. Lalu ada aspek kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki terdapat pada G4 LA13 yang menjelaskan tentang rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan berdasarkan lokasi operasional yang signifikan. Lalu ada aspek asesmen pemasok atas praktik ketenaga kerjaan yang terdiri dari G4 LA14 yang menjelaskan tentang persentase penapisan pemasok baru memakai kriteria praktik ketenaga kerjaan, dan ada G4 LA15 yang menjelaskan tentang dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenaga kerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil. Lalu yang terakhir ada aspek mekanisme pengaduan masalah ketenaga kerjaan yang terdiri dari G4 LA16 yang menjelaskan tentang jumlah pengaduan tentang praktik ketenaga kerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi. Next. Untuk selanjutnya pada bidang hak asasi manusia terdapat yang pertama aspek investasi yang terdiri dari G4 HR1 yang menjelaskan tentang jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia. Lalu yang kedua ada G4 HR2 yang menjelaskan tentang jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi. Terus selanjutnya ada aspek non-diskriminasi yang dijelaskan pada G4 HR3 yang menjelaskan tentang jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan kolektif yang diambil. Terus selanjutnya ada aspek kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama yang terdapat pada G4 HR4 yang menjelaskan tentang identifikasi aktivitas operasi dan pemasok yang memiliki hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dapat dilanggar dan berisiko serta tindakan untuk mendukung hak-hak ini. Untuk selanjutnya ada aspek pekerja anak yang terdapat pada G4 HR5 yang menjelaskan tentang operasi dan pemasok yang diidentifikasi, berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif. Terus selanjutnya ada aspek pekerja paksa atau wajib kerja yang terdapat pada G4 HR6 yang menjelaskan tentang operasi dan pemasok yang diidentifikasi, berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja, dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja. Next. Lalu ada aspek pengamanan yang terdapat pada G4 HR7 yang menjelaskan tentang persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi. Selanjutnya ada aspek hak adat yang terdapat pada G4 HR8 yang menjelaskan tentang jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil. Terus selanjutnya ada hak aspek asesmen yang terdapat pada G4 HR9 yang menjelaskan tentang jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dan dampak asasi manusia. Terus selanjutnya ada aspek asesmen pemasok atas hak asasi manusia yang terdapat pada G4 HR10 yang menjelaskan tentang persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria HAM. Lalu ada G4 HR11 yang menjelaskan tentang dampak negatif aktual dan potensial
yang signifikan terhadap HAM dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil. Lalu ada aspek mekanisme pengaduan masalah hak asasi manusia yang terdapat pada G4 HR12 yang menjelaskan tentang jumlah pengaduan tentang dampak terhadap HAM yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal. Next. Lalu untuk selanjutnya ada bidang masyarakat. Yang terdiri dari yang pertama ada aspek masyarakat lokal yang dijelaskan pada G4 SO1 yang menjelaskan tentang persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan. Lalu ada G4 SO2 yang menjelaskan tentang operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal. Lalu yang kedua ada aspek anti korupsi yang dijelaskan pada G4 SO3 yang menjelaskan tentang jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi. Selanjutnya ada G4 SO4 yang menjelaskan tentang komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi. Terus selanjutnya ada G4 SO5 yang menjelaskan tentang insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Terus selanjutnya ada aspek kebijakan publik yang terdapat pada G4 SO6 yang menjelaskan tentang nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima manfaat. Terus selanjutnya ada aspek anti persaingan yang dijelaskan pada G4 SO7 yang menjelaskan tentang jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, antitrust, serta praktik monopoli dan hasilnya. Selanjutnya ada aspek kepatuhan yang terdapat pada G4 SO8 yang menjelaskan tentang nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Yang selanjutnya ada aspek asesmen pemasok atas dampak pada masyarakat yang terdapat pada G4 SO9 yang menjelaskan tentang persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat. Selanjutnya ada G4 SO10 yang menjelaskan tentang dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil. Terus selanjutnya ada aspek mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat yang dijelaskan pada G4 SO11 yang menjelaskan tentang jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi. Next. Lalu ada pada bidang tanggung jawab atas produk yang terdiri dari aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan yang terdapat pada G4 PR1 yang menjelaskan tentang persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan. Lalu ada G4 PR2 yang menjelaskan tentang total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan Koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup. Lalu ada aspek pelabelan produk dan jasa yang dijelaskan pada G4 PR3 yang menjelaskan tentang jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa. Lalu ada G4 PR4 yang menjelaskan tentang total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa. Lalu ada G4 PR5 yang menjelaskan hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga ada aspek komunikasi pemasaran yang dijelaskan pada G4 PR6 yang menjelaskan tentang penjualan produk yang dilarang atau disengketakan. Lalu next ada G4 PR7 yang menjelaskan tentang jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran termasuk iklan, promosi, sponsor menurut jenis hasil. Lalu ada aspek privasi pelanggan yang terdapat pada G4 PR8 yang menjelaskan tentang jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan. Dan yang terakhir ada aspek kepatuhan, yaitu dijelaskan pada G4 PR9 yang menjelaskan tentang nilai moneter denda yang paling signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih.
Baik, di sini saya akan membahas materi terkait GRI standar, yaitu GRI 102 pengungkapan umum. Jadi kelompok kami menggunakan GRI 102 pengungkapan umum karena menyerupai dengan GRI G4, yaitu sama-sama memiliki tujuan untuk membantu perusahaan dalam melakukan penyusunan laporan berkelanjutan. Next. GRI 102 pengungkapan umum menetapkan persyaratan pelaporan tentang informasi kontekstual mengenai organisasi dan praktik pelaporan keberlanjutannya. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis. Standar ini adalah bagian dari standar pelaporan keberlanjutan GRI. Standar ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan atau masyarakat. Next. Baik, bagian pertama dari GRI 102 ini adalah profil organisasi. Pengungkapan ini memberikan ikhtisar tentang ukuran, lokasi geografis, dan kegiatan organisasi. Informasi konseptual ini penting untuk membantu para pemangku kepentingan dalam memahami sifat organisasi dan dampak ekonomi, lingkungan, serta sosialnya. Jadi terdapat beberapa pengungkapan, yaitu pengungkapan 102-1 mengenai nama organisasi, pengungkapan 102-2 mengenai kegiatan, merek, produk, dan jasa, pengungkapan 102-3 mengenai lokasi kantor pusat, pengungkapan 102-4 mengenai lokasi operasi, pengungkapan 102-5 mengenai kepemilikan dan bentuk hukum, pengungkapan 102-6 mengenai pasar yang dilayani, pengungkapan 102-7 mengenai skala organisasi, pengungkapan 102-8 mengenai informasi mengenai karyawan dan pekerja lain, pengungkapan 102-9 mengenai rantai pasokan, pengungkapan 102-10 mengenai perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya, pengungkapan 102-11 mengenai pendekatan atau prinsip pencegahan, pengungkapan 102-12 mengenai inisiatif eksternal, dan pengungkapan 102-13 mengenai keanggotaan asosiasi. Next. Yang kedua, strategi. Pengungkapan ini memberikan gambaran tentang strategi organisasi sehubungan dengan keberlanjutan dalam rangka memberikan konteks untuk pelaporan selanjutnya yang lebih terperinci menggunakan standar GRI lainnya. Bagian strategi dapat menggunakan informasi yang diberikan dalam bagian lain dari laporan tersebut, tetapi bagian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan tentang masalah strategis dan bukan untuk merangkum isi laporan. Jadi terdapat dua pengungkapan, yaitu yang pertama pengungkapan 102-14 mengenai pernyataan dari pembuat keputusan senior, dan pengungkapan 102-15 mengenai dampak utama, risiko, dan peluang. Next. Yang ketiga, mengenai etika dan integritas. Pada bagian ini, istilah mitra bisnis digunakan sehubungan dengan kedua pengungkapan ini. Dalam konteks standar GRI ini, mitra bisnis antara lain meliputi pemasok, agen, lobby, dan perantara lainnya, usaha patungan dan mitra konsorsium, pemerintah, pelanggan, serta klien. Terdapat dua pengungkapan, yaitu yang pertama, pengungkapan 102-16 mengenai nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku. Lalu yang kedua, pengungkapan 102-17 mengenai mekanisme untuk saran dan kekhawatiran tentang etika. Next. Yang keempat, tata kelola. Pengungkapan pada bagian ini memberikan ikhtisar tentang struktur tata kelola dan komposisinya. Yang kedua, peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi organisasi. Yang ketiga, kinerja dan kompetensi dari badan tata kelola tertinggi. Yang keempat, peran badan tata kelola tertinggi dalam manajemen risiko. Yang kelima, peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan. Yang keenam, peran badan tata kelola tertinggi dalam mengevaluasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dan yang terakhir adalah remunerasi dan insentif. Next. Yang kelima, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan. Pengungkapan ini memberikan gambaran tentang pendekatan organisasi terhadap keterlibatan pemangku kepentingan. Ini tidak terbatas pada keterlibatan yang dilakukan untuk tujuan penyusunan laporan. Jadi terdapat 5 pengungkapan, yaitu pengungkapan 102-40 mengenai daftar kelompok pemangku kepentingan, pengungkapan 102-41 mengenai perjanjian perundingan kolektif, pengungkapan 102-42 mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan,
pengungkapan 102/43 mengenai pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan, dan yang terakhir adalah pengungkapan 102/44 mengenai topik utama dan masalah yang dikemukakan. Next. Yang keenam, taktik pelaporan. Pengungkapan ini memberikan gambaran tentang proses yang telah diikuti organisasi untuk menentukan isi laporan keberlanjutannya. Pengungkapan ini juga meninjau proses yang diikutinya untuk mengidentifikasi topik material dan batasannya, bersama dengan perubahan atau apapun atau penyajian kembali. Saat itu, pengungkapan ini memberikan informasi dasar tentang laporan, klaim yang dibuat tentang penggunaan standar GRI, indeks konten GRI, dan pendekatan organisasi untuk mencari asuransi oleh pihak eksternal. Next. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian materi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan Om Santi Santigo.